Senang sekali aku Naura, Duta PNJ Batch 4, hadir kembali menemani kalian di podcast Bipol, Bincang Politeknik. Gimana nih kabarnya PNJ semua di rumah? Udah lama ya kita nggak ketemu di podcast Bipol ini. Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya. Amin. PNJers, Politeknik Negeri Jakarta tidak pernah absen dalam meraih juara di setiap perlombaan. Salah satunya adalah perlombaan KJI KBGI yang rutin diikuti setiap tahunnya oleh jurusan Teknik Sipil. Nah, untuk membahas secara mendalam terkait perlombaan KJI KBGI, telah hadir narasumber kita yaitu kakak-kakak pemenang KJI KBGI tahun 2024 ini. Halo Kak. Selamat siang, apa kabarnya Kak? Baik. Alhamdulillah. Baik Kak, mungkin PNJers mau kenalan dulu nih sama kakak-kakak di sini. Boleh Kak disebutkan nama dan asal prodinya? Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinergi Rizaldi sebagai tim kategori Gedung Baja Kompetisi Bangunan Gedung Indonesia. Saya dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Teknik Konstruksi Gedung. Ya, halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fatih Giram, perwakilan dari Konstruksi Bangunan Gedung Indonesia, tim Serenity. Saya dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Teknik Konstruksi Gedung. Halo semuanya, kenalin nama aku Safira Maulania. Aku dari Prodi Teknik Perancangan Jalan Jembatan, mewakili tim Kijang 1 dalam model rangka baja jembatan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Cahya dari Prodi Teknik Jalan dan Jembatan, dari tim Kijang 1 model rangka baja. Halo, perkenalkan semuanya, nama saya Radit Rehan Salim. Saya dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan, dari tim Kijang 1 untuk lomba jembatan kategori rangka baja. Halo, perkenalkan semuanya, nama saya Ken Arendra Respati. Saya dari Prodi Teknik Perancangan Jalan Jembatan, jurusan Teknik Sipil, dan saya dari tim Kijang 1 mewakili perlombaan kompetisi jembatan Indonesia kategori jembatan rangka baja. Oke, baik Kak. Nah, PNJers nih kayaknya masih banyak yang belum tahu terkait perlombaan KJI KBGI ini. Boleh dong Kak dijelasin apa sih perlombaan KJI KBGI ini? Silakan. Untuk KBGI sendiri itu adalah perlombaan kompetisi bangunan gedung Indonesia yang diselenggarakan oleh BPTI dan juga Puspresnas. Untuk KBGI sendiri itu terfokus pada pengujian gedung, yaitu bangunan yang tahan terhadap guncangan gempa. Mungkin kalau untuk KJI, buat teman-teman semua, KJI itu adalah kompetisi jembatan Indonesia. Kompetisi ini diselenggarakan oleh BPTI dan juga Puspresnas. Dan lomba ini adalah ajang nasional yang bisa diikuti oleh seluruh kampus di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Lalu yang dikompetisikan adalah pengujian jembatan, perakitan, dan juga perencanaannya. Baik. Nah, terkait perlombaan KJI KBGI ini gimana sih Kak? Skema perlombaan dari KJI KBGI dan apa aja yang kakak-kakak persiapkan nih selama perlombaan KJI KBGI ini? Buat skemanya sendiri, sebetulnya dari seluruh mahasiswa teknik sipil yang ada di Indonesia dari berbagai kampus itu bisa mendaftar langsung ke websitenya KJI dan KBGI. Dan untuk seleksinya dari masing-masing kampus cuma bisa mengirim satu tim dari masing-masing kategori. Untuk KBGI sendiri ada dua kategori, yang pertama kategori gedung beton dan yang kedua gedung baja. Dan kami itu dari tim gedung baja. Untuk tahap awal itu kita harus membuat proposal. Jadi dari masing-masing tim itu akan mengumpulkan proposal ke websitenya dan itu akan dipilih, diseleksi oleh BPTI dan Puspresnas 8 proposal terbaik untuk masing-masing kategori. Jadi untuk KBGI sendiri kurang lebih ada 16 tim yang mengikuti perlombaan atau membuat gedungnya untuk diuji gempa di Universitas Malamadewa. Oh begitu Kak. Kalau misalnya untuk yang skema KJI apakah sama atau gimana Kak? Oke, izin jawab ya. Jadi untuk KJI sebenarnya sama, cuman perbedaannya itu hanya ya jenis lombanya. Karena kalau KBGI itu kan kompetisi bangunan gedung Indonesia, sedangkan KJI itu kompetisi jembatan Indonesia. Untuk tahapan-tahapannya sama. Jadi di awal tuh kita dari kampus
mau tingkat berapapun, asal kita punya tim masing-masing nih. Nah, ntar di satu tim ini tuh kita harus membuat proposal. Nah, proposal itu untuk kita inilah buat dikasih ntar ke juri. Jurinya tuh dari BPTI dan Puspesnas secara langsung. Nah, untuk KJ itu ada 2 kategori, ada yang rangka baja dan pelengkung. Nah, ntar kategori itu yang tadi Rizal bilang, untuk satu kategori itu satu kampus hanya dapat jatah 1 tim. Nah, jadi kita di awal tuh udah sama timnya lain di kampus tuh udah bersaing lah, bisa dibilang. Nah, setelah itu setelah hasil seleksi dari BPT dan Puspesnas keluar, baru di situ siapa nih yang bisa dapat ke Warma Dewa ntar. Disitulah baru perakitan, ada waktunya kurang lebih itu 2 bulan ya? Iya, 2 bulan. Fabrikasi. Nah, setelah fabrikasi, ntar dilombakan langsung ke Warma Dewa. Nah, di Warma Dewa ini tuh ada banyak pengujiannya. Kalau tadi KBGI kan uji gempa. Nah, kalau di KJI ini jadi ntar jembatannya dibebanin secara langsung dengan beban tertentu. Setelah itu dicek nih landutan, istilahnya kalau di jembatan itu landutan. Nah, dilihat nih untuk jembatan kita berapa milimeter biasanya, ntar tuh dijadiin acuan buat juara apa enggaknya gitu. Gitu. Keren banget ya Kak. Ya ampun. Nah, kalau misalnya aku boleh tahu nih Kak, apa aja sih Kak persiapan yang kakak-kakak ini lakuin selama perlombaan ini? Aku boleh jawab dulu ya. Kalau misalnya dari tim kita, persiapannya pastinya persiapan mental, fisik, semuanya sih. Soalnya kan selama kita fabrikasi kan sampai malam, terus begadang juga kan. Kita kan sedangkan kita pengen pas lomba kita fit gitu. Pasti kita harus nyiapin mental kita, fisik kita juga. Terus lawannya juga kan nggak main-main ya dari kampus semua gitu. Jadi itu sih paling kalau dari aku yang perlu disiapin. Bisa mau nambahin juga ya untuk di KJI ini kita ada persiapan-persiapan seperti fabrikasi. Nah, fabrikasi itu adalah proses pembuatan dari material menjadi barang-barang untuk yang dipakai lomba. Contohnya kayak batang-batang baja itu kita potong, kita bor, kita lubangi dan kita cat sampai hasilnya sesuai dengan rencana kita. Lalu ada juga kita latihan rakitnya juga, ada latihan rakit supaya dapat ke target waktu di rencana kita itu. Oke. Ya, jadi mau nambahin juga, jadi dari proses fabrikasi itu semuanya akhirnya kami bawa ke Universitas Warma Dewa. Di sana akan kami fabrikasi ulang. Dirakit lagi. Iya, dirakit lagi. Yang akhirnya akan diuji. Baik. Oke Kak, kan di depan kita udah ada piala-piala ini ya Kak. Boleh tahu dong Kak, apa aja sih kategori yang dimenangkan sama kakak-kakak ini? Boleh? Kalau untuk jenjang 1, kita itu kemarin alhamdulillah dapat juara 2. Wah. Terus juga untuk kategori itu ada jembatan terindah sama metode konstruksi terbaik. Kalau dari tim Serenity sendiri, alhamdulillah kemarin membawa juara kategori kinerja seismik. Keren banget, tepuk tangan dulu dong Kak. Keren banget ya PNJers, emang kakak-kakak teknik sipil ini luar biasa. Nah, di balik kemenangan ini pasti ada lah ya Kak kendala sedikit-sedikit. Nah, boleh dijelasin nggak sih Kak apa aja kendala yang kakak-kakak hadapi selama proses perlombaan ini dan gimana cara kakak untuk melewatinya? Baik, di KJI sendiri karena kan kita kampus dari Depok dan akan dilombakannya itu di Bali ya, di Warma Dewa. Nah, kita tuh sempat ada kendala nih. Kendala kita itu di logistiknya. Karena jembatan kita itu kan modelnya itu 5 meter panjangnya dan lebarnya 80 cm, tingginya 50 cm. Dan itu agak susah ya dibawanya kan kalau misalnya secara darat atau apa juga ada kendalanya pasti kan. Maka dari itu ya kita harus pikirin tuh benar-benar gimana caranya biar masuk bagasi pesawat. Terus juga kalau mau kargo juga harus ada yang terima di sana. Jadi banyak juga tuh kendalanya. Di pengiriman sih yang terutama yang agak ini. Mau nambah juga boleh nggak? Boleh. Jadi kalau kendalanya tadi benar, satu karena logistik kita hasil barang ini gede, jadi harus dikecil-kecilin biar muat ke pesawat.
Terus menurut saya sih kalau yang kedua karena ini sih kayak isi orang ini kita pengen apa nih, misalnya Ken mau apa nih, oke saya mau apa, dia mau apa, terus dia nyatuinnya tuh emang Isi kepala. isi kepalanya lah itu. Jadi kayak gimana caranya biar semua tuh dapat lah gitu satu. Nah itu agak susah mungkin karena udah capek juga dari kerja tuh karena khususnya tingkat akhir ya kan kita lagi magang kemarin tuh. Jadi kita setelah magang langsung pulang ke kampus buat lanjut publikasi ini. Nah mungkin capek banget pulang kan bisa jam 5 tuh, belum macet di jalannya. Terus habis itu capek fisik lah kan. Nah habis itu harus kerja lagi dimana kita udah capek lah tenaga gitu. Ya itu sih sebenarnya usaha kita tuh struggle-nya gitu. Kalau buat yang KBG sendiri sebetulnya nggak jauh beda dari KJI karena kan emang kita posisinya semester 5 dan masih kuliah juga, jadi pengerjaannya baru bisa dilaksanain soalnya sampai malam. Ya mungkin beberapa kali sampai pagi juga untuk mengejar target kan. Yang kemarin kita sempat ada kendala juga ya, kesalahan itu karena telitiannya kurang sih. Jadi di proposal kami mengajukannya ketebalan 1 mili, tapi yang kami pesan itu lebih tebal gitu. Jadinya harus ada pengulangan lah kurang lebih. Nah itu setengah waktunya itu kebuang tuh. Jadi kita harus itu evaluasi sih buat yang buatnya. Nantinya harus lebih teliti lagi ya. Kesalahannya di situ. Oke Kak, kalau misalnya aku perhatiin dari tahun ke tahun tuh kontinen yang dikirim untuk KJI dan KBG itu sering banget kan bawa kemenangan. Kayak tahun lalu juga menang kan? Wah, Iya. Alhamdulillah. Nah gimana sih persiapan dari dosen pembimbing dan tim kontinen sehingga bisa solid bawa kemenangan terusnya untuk Politeknik Negeri Jakarta? Izin jawab ya kalau aku yang ini tuh yang penting tuh sebenarnya karena kan kita kan sobat tim kan 4 kepala ya banyak ya kalau untuk KJI kan. Terus juga kita kan ada kru gitu. Nah itu tuh dari tim dulu tuh harus satu dulu suara baru bisa ke yang lain kan. Jadi komunikasi sih penting. Komunikasi penting banget. Kalau miskom tuh udah hancur semuanya. Turunin ego masing-masing sih. Jadi jangan ada yang ngerasa kayak gue bener nih gini. Soalnya itu penting banget. Apalagi kalau udah salah-salahan tuh udah hancur Susah kan sih, pasti. ya. Apalagi pas ngerakit di lapangan kan udah panas, udah Capek. pikiran kemana-mana. Izin nambahin juga ya, sebenarnya untuk hal-hal seperti ini itu bisa diminimalisir lah untuk dari awal. Jadi contohnya dari pemilihan dospem, kita harus tahu tuh dospem mana yang klop sama kita. Terus juga Arti sifatnya. untuk krunya kita kan ya terbatas ya, nggak banyak. Jumlah kru kami itu total cuma 4 orang dan juga 4 finalis. Tapi kita ber-8 doang mahasiswa bekerja. Nah jadi kita harus cari kru juga yang bukan hanya pintar atau rajin atau apa, tapi harus bisa kita inian juga, kita komunikasi, koordinasi dan juga ya saling mengandalkan lah jadinya. Kalau untuk dosen pembimbing siapa Kak? Kalau untuk tim KJI ini? Kalau saya di tim yang satu kita dosen pembimbingnya itu Pak Mursyid Mufti. Mufti. Soalnya kita kan udah lama ya sama dia gitu. Ya. Jadi kayak lebih klop lah gitu. Iya. Jadi juga ngerti gitu kita. Tim harus yang nyaman juga ya. Kalau untuk tim KBG sendiri? Kalau dari tim KBGI, dosen pembimbingnya itu Bapak Sukarman. Beliau tuh support banget sama tim kami. Dia ajarin hal-hal di konstruksinya itu gimana, terus pelajaran teknis di lapangan gimana kan. Iya, kita juga sangat terbantu banget sih sama dosen pembimbing. Betul, kita harus cari dosen pembimbing yang klop ya. Karena dari mulai tahap perancangan kan kita bolak-balik nih buat asistensi, nanya saran beliau gitu. Kira-kira, wah ini udah oke belum? Kita ngasih beberapa opsi, tapi kan yang lebih paham realisasinya gimana tuh dosennya kan, yang punya pengalaman. Jadi emang kita kebantu banget sih sama dosen pembimbing. Harus bisa dosen pun yang harus mau support gitu, karena kan dosen biasanya sibuk banget ya. Nah dia juga harus ngasih waktu luang ke kita buat diskusi beberapa jam gitu, untuk bahas lebih baik kayak gini, lebih cocok kayak gini. Nah dan pas di pelaksanaan pun kita butuh support banget kan ya, karena kan kalau KBG itu 5 jam gitu, lebih ya. Kalau KJI kan cuma 3 jam ya, maksimal 3 jam. Kalau KBG itu 5 jam berdiri tuh di depan meja merakit bangunannya. Jadi kayak support dari dosen tuh penting banget sih. Jadi supaya semangat terjaga, terus ya bisa sampai akhir lah ya. Bantu ngeyakinin juga sih. Ya. Itu penting sih.
Tapi aku emang diajar sama beliau juga sih, Pak Mursid sama Pak Sulaiman, emang beliau saya emang hebat banget. Betul. Jadi gak heran. Ada lawan. Lawan. Nah Kak, kan kita udah ngobrol panjang lebar ya. Aku juga ngeliatnya kayak keren banget nih kakak ini. Aku tuh jadi penasaran, apa sih Kak motivasi kakak-kakak di sini? Kenapa sih bisa ikut kompetisi KJI KBGI dan berhasil membawa juara? Boleh satu-satu silakan motivasinya. Boleh. Masing-masing semuanya ya. Boleh iya. Motivasi Karena kan dapat. motivasi orang beda-beda ya. Iya. Mungkin dari saya dulu ya. Kalau motivasi saya dari dulu tuh sebenarnya terbentuk dari saya masuk baru di sini. Nah itu saya alhamdulillah dapat kesempatan untuk menjadi kru tim KJ19 yang dilaksanakan kompetisi jembatan Indonesia 2021 di Universitas Pembangunan Jaya. Dan semenjak itu saya melihat tuh, wah ternyata ikut KJ ini sangat menantang dan juga gimana ya? Gimana sih mahasiswa baru tuh Masih excited ya. excited banget ya ketemu baru ya. Apalagi kan baru masuk kuliah yang teknik sipil, wah tiba-tiba langsung kelihatan nih ada bentuknya, hasilnya gini dan outputnya tuh ya mantap lah. Dan Banyak alhamdulillah dapat kesempatan juga untuk jadi finalisnya pada tahun ini. Ya. Oke, lanjut ya. Iya. Kalau saya juga kan pernah jadi kru. Jadi kalau di KJ itu ada finalis, ada kru. Kru ini yang ngebantuin finalis nih waktu perakitan. Nah, sama waktu kayak tahun Ken, dia timnya yang Rangka Baja dulu, saya timnya Pelengkung krunya. Jadi saya jadi kru tuh udah 2 kali. 2 tahun yang lalu tuh jadi kru. Tahun kemarin jadi kru juga yang KJ di Jogja. Alhamdulillah tahun ini finalis yang di Bali dan alhamdulillah menang juga gitu. Nah, ya itu motivasi saya karena saya lihat abang-abang lah ya gitu kan. Nah di situ wah menarik juga nih, jadi kayak pacuan lah gitu. Dan sampai sekarang dapat menang ya alhamdulillah, bangga dengan diri sendiri juga gitu kan, bisa sampai sini gitu. Gitu sih. Lanjut kan. Kalau saya sendiri kan tahun 2021 tuh juga sama jadi kru juga di ini yang Rangka Baja. Terus alhamdulillah tuh juara 1 kan waktu itu timnya. Terus langsung kayak waktu itu kan jadi kru aja tuh udah bangga banget gitu kan ya, kayak oh kalau jadi finalis mungkin lebih ini kan ya. Terus juga pas ngeliat di sana tuh pas aplikasi tuh kan cewek kan dikit ya, kebanyakan cowok gitu kan. Jadi kayak coba cewek juga bisa kok gitu kan. Benar tuh. Terus jadinya itu dia motivasinya. Oke. Kalau aku kan nggak pernah jadi kru just info. Terus tapi aku ikut yang tahun 2021 tuh. Nah aku juga ngeliat sama kayak dia kan, wah ada nih cewek 2 gitu finalis. Keren banget, jembatan warna pink. Wow, lucu banget waktu itu. Tapi kan langsung kayak aku dapat juga jadi finalis dan bikin jembatan warna pink juga. Ternyata tidak. Tidak bisa, tidak boleh sama saya. Itu akhirnya kayak kayaknya mau jadi finalis deh gitu. Dan for your information nih, kita berempat tahun lalu juga sempat nyoba. Sempat nyoba, terus mungkin belum rezeki atau kayak gimana, belum lolos. Terus kita berempat kayak coba lagi yuk tahun ini gitu. Balas dendam ya, bisa dibilang ya. Balas dendamnya secara baik gitu. Baik. Jadi ya udah, kita balasnya tahun ini. Alhamdulillah menang sih. Ya alhamdulillah. Terus emang benar nggak nyangka sih sampai saya di titik ini. Awalnya lihat cewek bisa nggak sih kayak gitu. Apalagi kan kombinasi juga kan. Saya dari pengen emang bisa, emang kuat. Bisa. Kuat. Itu sih. Oke. Kalau buat saya sendiri motivasi saya ikut kurang lebih sama sebetulnya. Saya juga Kru juga. sebagai kru 2023 lalu sih sebagai kru dari tim Sandia 2. Tahun lalu alhamdulillah KBG dapat juara umum. Meskipun dari 1 kategori tapi bisa menang 4 kategori KBGI-nya dan juara 1, jadinya PNJ dapat juara tahun lalu. Ya. Sebetulnya agak sedih sih karena tahun ini nggak bisa mempertahankan juara umumnya, cuma alhamdulillah udah meskipun kesempatan pertama di tingkat 3 ini udah bisa jadi finalis. Tahun depan bisa. Insya Allah siapa Itu nggak bisa. Jadi ikut excited juga tuh, betul, karena kan yang juara 1 excited ya, apalagi pas waktu itu diumumin berkali-kali naik panggung 4 kategori kan, jadi kayak setiap
pengumuman kategori yang naik tuh tim kami juga, jadi kayak wah keren banget gitu, bisa naik terus gitu berulang-ulang terus dapat juara umum kan. Nah itu makanya wah harus ikut nih, penasaran juga. Motivasi gitu iya, ya. alhamdulillah dapat kesempatan bisa jadi finalis, cuma emang belum maksimal aja insya Tahun depan. Allah. Amin. Tahun depan di podcast Bipo lagi ya. Hati-hati semuanya. Kalau dari saya sih, saya tuh sebenarnya belum tahu nih KBGI, KJI itu apa tuh. Oh Iya. Baru Terus ya. Baru. si Rizal ini ngabarin, Tih mau jadi tim nggak? Pas saya cari tahu, ternyata menarik, seru. Ya udah akhirnya coba deh, iya sekalian mau coba aplikasiin juga apa yang dipelajarin di kampus dijadiin karya nyata gitu. Benar. Setuju. Baik Kak. Nah, ada nggak sih Kak tips and trick dari kakak-kakak di sini gimana caranya kok bisa nih Kak memenangkan perlombaan KJI KBGI? Karena kan perlombaan ini juga salah satu perlombaan yang bergengsi ya di teknik sipil. Boleh Kak di-spill tips and tricknya? Mungkin kalau dari Kijang 1 sih yang apa yang kita terapin itu kemarin itu komunikasi lah, itu emang kunci lah, komunikasi. Karena tanpa komunikasi ya bakal banyak miskom, terus juga ada kesalahan di pekerjaan aja bisa berakibat fatal, karena pertama waktu kepotong, terus juga biaya juga banyak tuh yang kebuang jadinya. Jadi itulah pokoknya komunikasi pertama. Yang kedua itu dari Kijang 1 itu di apa tadi ya Pak Riki? Target. Oh ya target. Ya. Untuk yang kedua kalau dari tim yang 1 itu kita harus targetin apa yang kita mau dari awal. Jadi kita mau ngincer landutan target kita itu 3 mili, ya kita harus ngincer 3 mili dan kita harus buat perbaikan. Kalau misalnya nggak cocok, misalnya dapet 4 mili, kita harus perbaikin sampai perfection. Nah kalau udah perfect dari awal itu sisanya ngikutin aja. Pekerjaan-pekerjaan lain akan lebih mudah dijalaninnya. Mungkin itu sih kalau dari Kijang 1 ya. Kijang 1 ya? Iya. Oke, benar. Kalau misalnya dari tim Serenity, apa nih? Kalau dari tim Serenity, bener sih apa yang dibilang Bang Ken tadi dari Kijang 1. Pertama harus komunikasi, karena kita kan tim ya. Iya, betul. Yang kedua perfeksionis. Terus selain itu harus rajin latihan sih. Iya. Bener. Rajin latihan ya? Jangan ngeremehin hal-hal kecil sih. Iya, betul banget. Oke Kak, ada satu pertanyaan lagi, tapi sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak buat kakak-kakak di sini yang udah nyempatin waktunya untuk datang ke podcast Bipo kita kali ini. Makasih banyak ya Kak. Sama-sama. Dan sebelum aku tutup, mungkin ada nih Kak pesan atau ajakan untuk teman-teman yang lagi nonton terkait KJI KBGI, khususnya di jurusan teknik sipil. Oke. Mungkin dari saya, dari Kijang 1, ayolah ikut KJI, karena ini KJI ya, karena dengan kita bisa menang, kita bisa membawa nama baik untuk kampus, juga kita dari sendiri senang kan, dan juga siapa sih yang gak seneng kalau di kampus tuh, oh ini juara nih, lu juara kan gitu. Ya, itu sih. Tuh, jadi ya ayolah ikut KJI kalau bisa. Kalau yang baru-baru ya ikut-ikut iseng-iseng, siapa tahu berhadiah. Kalau misalnya udah coba terus gagal, coba lagi di tahun depannya gitu. Oke. Yang penting ada usaha lah dari kita. Ya mungkin juga gini ya, semua orang tuh punya kesempatan untuk ikut dan semuanya itu sama. Yang membedakan adalah hasil karya kalian masing-masing, apa yang kalian tuahkan dari pelajaran-pelajaran yang sudah didapat, ilmu-ilmunya itu. Nah, outputnya itu ya semoga ya kalau emang sesuai ya bisa ada yang tahu sih, bisa lolos kan. Dan tadi semua orang punya kesempatan untuk ikut dan kesempatannya sama kok. Iya. Mau dari angkatan berapa aja juga sama. Iya. Coba aja ya guys. Kalau dari tim Serenity kurang lebih sama. Jadi kan KBGI sama KJI itu ajang yang bergengsi ya. Jadi selain mengangkat nama kampus juga nama kalian juga bisa ikut berkembang. Dan proses ini kan panjang ya, dari perencanaan, pelaksanaan. Jadi pasti banyak banget pengalaman sih yang didapat, meskipun misalnya proposal nggak lolos nih, masih belum ikut publikasi, tapi kita tuh udah belajar gimana merancang yang harus diaplikasikan gitu. Karena kan kalau cuma sekedar mata kuliah tuh kita nggak harus diuji tuh, nggak tahu outputnya hasilnya benar sesuai yang kita rencanain nggak sih. Kalau ini kan kita bakal sampai tahap pengujian, jadi kayak kita bakal ngerancang dari awal banget gimana kita maunya punya untuk KBGI gedung, untuk KJI jembatan kita maunya gimana, terus
hasil yang kita dapat tuh sama nggak sih kayak kita rencanain. Kalau emang itu kan kita jadi dapat pengalaman, jadi tahu Benar. yang betul yang mana, yang salah yang mana gitu. Jadi kalau bisa sih ikut aja dulu, meskipun belum tahu kan gimana nantinya, ya itu kita ikut aja. Hasilnya gimana, kan itu rezeki juga ya untuk menang atau enggak. Ingat tuh PNJ, berarti dicoba aja ya, khususnya untuk yang jurusan teknik sipil. Oke PNJers, gak kerasa ternyata kita udah ada di penghujung podcast Bipol pada hari ini. Tapi jangan sedih PNJers, ikuti terus podcast Bipol selanjutnya yang pastinya gak kalah menarik. Ikuti terus podcast PNJ di channel YouTube PNJ. Segala informasi terkait PNJ dapat diakses di www.pnj.ac.id atau di sosial media resmi kami di bawah ini ya. Aku Naura, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Bipol selanjutnya. Dadah!